Cek Katy Perry, cek. Kedengeran ya? Nggak kedengeran, makanya saya harus pakai begitu. Oh, pakai mic dulu. Wih, udah kayak ini penyanyi. Maaf. Cek. Opening yang luar biasa hari ini. Cek. Nah, kalau ini kedengeran, maaf ya, rentalnya belum bayar, jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Saya mau bicara. Kayak MC kawinan. Saya kayak MC kawinan ya. Mau tanya dulu sama Cika. Iya. Kalau lagu-lagu zaman dulu, lagu zaman dulu, contohnya apa gitu, yang ada di kepala kamu gitu. Walaupun kamu kosong, tapi saya pengen tahu yang ada itu. Aku kan gini-gini tahu lagu zaman dulu, lagunya Leto. Tahu nggak lagu Leto? Kalau kau pernah patah hati sama kau pernah patah hati sama. Terus lagu Mata yang dari awal aku tak pernah percaya kata-kata. Mata tuh apa mata? Mata band. Kamu ketuaan. Tuh. Mata band. Saya nggak pernah. Mata bandnya kemana sekarang? Nggak tahu kemana Mata band. Leto juga nggak tahu. Tapi lagunya lagi bikin lagu kali, tapi lagi nanti bikin lagu. Prosesnya emang lama, jadi ngilang dulu. Kalau nggak di calling. Oh iya betul. Tapi kan jangan ngomong gitu, kalau malu. film Merantau tahu pemainnya kemana? Pemain Iko Uwais sama Cika Jessica. Ada. Nanya doang aja. Tepuk tangan boleh kali. Merantau. Ya udah, kita mau bahas tentang One Hit Wonder. Jadi kadang-kadang ada fenomena di mana sebuah lagu itu luar biasa keluarnya, diingatnya sampai sekarang, tapi satu lagu gitu. Ya. Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu, ini adalah Sinden Tosca dengan lagunya Kepompong. Saya yang nyanyi. Teman begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Semuanya, ya? Enggak, sama aku aja. Semua di sini? Sama Jalu aja. Apa kabar? Dan yang lainnya. Damang, kumaha, Damang silakan. Jalu di sebelah sini. Nah, oke. Sinden Tosca lagunya Kepompong. Kedong-dong. Kepompong. Kamu ikut nyanyi udah nggak laku, tambah nggak laku ntar. Sebel banget. Tadi aku nyanyi bagus kan ya? Bagus. Bagus kali. Aku bagus kan tadi ya? Oke, santai bro. Tapi tadi pada tahu nggak lagunya ini Sinden Tosca? Ada lagu Sinden Tosca yang lainnya tahu? Enggak, emang cuma ngeluarin satu ya? Banyak. Oh banyak. Tapi yang kalian tahu cuma satu ya? Iya, emang yang terkenal juga kayaknya cuma satu deh Mas Dedi. Itu dia pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Saya juga bingung. Ini lagu Kepompong itu adalah salah satu lagu yang One Hit Wonder di tahun 2008. Terus jadi sebuah sinetron, soundtrack sinetron Kepompong. Ya. Ya kan? Jadi dipakai oleh sinetron lagu tersebut jadi soundtracknya. Berarti dibayar dong? Nggak dibayar? Sebesar pun enggak. Serius? Serius. Soalnya saya dengar kabar katanya sekarang nggak punya duit gara-gara nggak dibayar tuh juga. Ya begitulah. Gini. Dulu kan aku istilahnya ya orang polos istilahnya, maksudnya nggak tahu kontrak apa segala macam, jadi main tanda tangan aja gitu kan. Jadi begitu si lagunya dipakai sinetron, itu katanya masuknya ke promo. Masuknya ke promo?
promo lagu. Malah kan kalau dari satu episode 1 juta aja, itu 200 episode loh. Iya udah 200 juta kalau satu episode. Tapi masuknya ke promo lagu. Nah pada saat itu memang tahu pada saat tanda tangan emang Nggak, tahu. jadi siapa namanya? Si bahasa kontrak tuh suka menjelimet ya. Jadi akunya nggak ngerti. Bahasa kontrak tuh terlalu rumit buat aku. Oke. Jadi ternyata begitu ditanyain dan ternyata oh ini maksudnya gini. Pada saat itu nggak ada manajer. Ada, cuman ya gitu. Jadi jadi sama sekali nggak ada uang sepeser pun masuk dari sinetron tersebut sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oke, berarti uangnya pada saat itu kepompong itu masuknya dari mana? Dari penjualan RBT sih. dari RBT. RBT pun telat 8 bulan. RBT pun telat 8 bulan. Kalau penjualan CD dan sebagainya? CD sih kecil ya. Ya CD kecil. Soalnya kan sekarang zaman digital ya, jadi orang udah jarang beli CD. Larinya RBT. Larinya RBT. Lagunya larinya RBT. Oke. Terus setelah lagu Kepompong kan lu bikin lagu Kepompong meledak tuh apalagi pakai sama sinetron. Apa yang terjadi dengan lagu-lagu berikutnya? Enggak, sebenarnya kita belum rilis lagi sih. Belum. Jadi memang Ada single baru, cuman video klipnya juga udah ada di YouTube. Cuman kita belum nge-broadcast ke radio kan. Misalnya belum promo gitu. Kenapa? Aku tuh pengen bikin satu album full. Jadi nggak mau kecolongan single lagi. Terus ntar sibuk di single aja terus gitu. Tapi dari tahun 2008 loh. Tahun 2008. Iya sudah sih. Berapa tahun? Sudah 7 tahun. Iya. Kenapa belum selesai? Enggak, jadi gini. Begitu 2008, 2009, aku Agustus stop. Stop apa? Aku cut semua manggung, tawaran semua aku Semua stop. Gara-gara? Nggak laku. Iya sih, enggak laku. Bukan, justru lagi di puncak-puncaknya kan. Lagi di puncak-puncaknya? Iya, terus Stop. Sama kayak saya main sulap kan saya stop. Iya, lagi banyak off air tawaran di Banyak offer, stop. saya stop. Sekarang mewek-mewek nggak dapat duit off air. Enggak, saya mah baik kasih Pak Tarno. Pak Tarno kebayar, Kalau Bapak ada nggak yang nyari kebayar. saya job, Master ada show di sini Iya, kasih Pak Pak Tarno. Tarno. Oh, bagus. Sama-sama Master, botak juga dia botak. Pakai wig tapi. Pakai wig doang Pak Tarno. Mudah-mudahan Pak Tarno nonton ya, Pak diet Pak ya. Oke. Nah, katanya lagi top-topnya stop. Kenapa lagi top-topnya stop? Ya dari Corbusier aja. Tahu. nggak tahu, aku tuh orangnya istilahnya gini. Sama aku gitu juga orangnya. Dia mah gitu orangnya. Orang rumahan ya, maksudnya begitu kita ngalamin sesuatu yang istilahnya, aku mikirnya ini udah terlalu apa sih, kayak robot. Maksudnya? Rutinitasnya begitu, udah kayak robot, kayak sapi perah gitu. Istilahnya kita yang capek mungkin ya label yang kaya gitu. Tapi enggak. Oh, yang dapat duit orang lain gitu. Dari sinetron pun kan kita. Dari sinetron pun nggak dapat. Oh, jadi Jalu yang Presiden Tosca gitu, maksudnya yang terkenal tapi nggak dapat apa-apa. Istilahnya apa ya? Kalau kata orang-orang sih, lu tuh harusnya dapat lebih katanya gitu kan. Sebenarnya pas dapat RBT-nya tidak sesuai gitu. Menurut orang-orang yang udah mengerti ya. Bukan iya. aku nggak ngerti apa-apa. Katanya kesini juga Mas Dedi kayak sampai dijemput sama tim Trans 7 loh. Iya betul. Dari kan di Bandung. Soalnya nggak ada duit. Emang ya? Seriusan? Serius? Padahal terkenal banget. Orang pasti kan kalau bisa ngeliat, ih terkenal, pasti banyak duit nih. Pasti orang kan gitu. Bohong banget nih si Tosca. Bohong deh, doyan aja dijemput. Kok gue curhat-curhat masalah duit? Dia doyan aja dijemput kali. Iya kali ya. Enggak, emang iya. Nggak ada duit karena itu. Tapi ada kesibukan lain kan pasti. Ada, salah satunya ini. Itu apa itu? Apa? Diecast. Itu sinden Tosca. Bukan. Ini mobil. Ini diecast. Jadi ini mobil-mobilan miniatur. Lucu ya? Enggak sih, bukan aku yang bikin. Aku beli gitu kan. Nah, terus aku koleksi. Maaf nih, kamu dari Bandung ke Jakarta nggak ada duit, Minta dijemput. minta dijemput.
tapi koleksi mobil-mobilan diecast. Ya kan abis duit Itu kan duit. Abis duitnya ke sini. Jadi nggak ada duit gara-gara beli beginian. Kalau saya jadi bapaknya saya tampar kamu barusan. Dengerin dulu. Beli mainan mulu sih. Enggak, ya itu yang dibilang ortu kan. Beli mahal-mahal gitu kan. Beli mahal-mahal. Akhirnya muter otak kan. Ya udah gue jualan deh. Jadi jualan akhirnya. Jualan. Ini investasi. Misalnya nih ya, kita beli 1 juta, ntar beberapa tahun kemudian jadi 2 juta, jadi 3 juta. Oh, jadi sekarang jual beginian. Cuma Oh, kan jadi- belum fokus. Jadi gini, mungkin aku orangnya nggak bisa fokus banyak ya. Jadi misalnya dulu fokus ini jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun, alhamdulillah bisa bantu orang tua gitu ya. Ada penghasilannya. Cuman begitu aku fokus lagi ke musik, jadi sekarang lagi bikin album ketiga. Fokus lagi ke musik. Ini berhenti dulu. Nggak tahu, nggak jalan aja gitu. Nggak jalan. Kenapa balik ke musik? Katanya waktu itu. Ya nggak jalan lah, orang nggak dikasih bensin ya nggak jalan jalur. Gimana sih? Ini kan? Tapi nggak, kenapa balik ke musik lagi gitu? Kan berhenti. Enggak, bukan berhenti. Maksudnya gini, dengan dulu kan aku di label kan. Istilahnya. Sekarang indie gitu. Nah, Oh. jadi kepuasannya beda kan. Sekarang indie, oke. Jadi Nge-produce intinya, gitu juga. jadi intinya Iya, jadi juga adalah pada saat dia nyanyi lagu Pompong, lagunya terkenal di mana-mana, tapi penghasilannya karena mungkin nggak ngerti pada saat itu penghasilannya nggak dapet karena sinetron dan sebagainya nggak dapet gitu kan. Akhirnya dia stop, lalu Ya, belajar. maksudnya bentar, bukan gara-gara cuma masalah materi. Karena capek, Eh, karena udah jadi kupu-kupu tuh Kepompong. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lo. Intinya dia stop. enggak gini aja. Intinya aku kayak sapi Udah perah. gini, sekarang gini gimana nanti deh, ayo deh, gimana deh ceritanya? Ayo. Jangan Gimana, dulu, gimana? jangan ribet. Intinya apa intinya? Oh, intinya. Intinya stop karena udah kayak sapi perah. Ya. Karena uangnya buat orang lain gitu kan? Ya, tapi bukan iya. Ya, iya, saya dari tadi ngomong begitu, iya. Ya udah ntar kita undang sapinya ke sini ya, oke? Sekarang kita break aja dulu, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi mengundang siapa? Sapi gimana tadi? Iya, sapi Kan lagi perah ngomong tadi, sapi jadi perah. nggak kita undang soalnya padat schedule-nya sapi perah ya. Jadi mending nggak usah ribut lagi tentang itu. Ya. Oke, mending kita Saya sekarang lagi undang- tawar-tawaran itu sekarang. Oh, 1,5 juta itu 2 juta dijual 6 juta sekarang ya? Ya, betul. Dijual 6 juta sekarang. Yang mana? Itu. Itu. Ini Metro Mini. Itu bukan Metro Mini. Oke, Metro. Oh, ini harga berapa? 6 juta. Udah di Udah dia. Oh, enggak lah. 6 juta, Mas Kan. Mahal. Tadi 6 juta tawar 400 nggak dikasih. Gak kira-kira nih, kayak mama kalau nawar nyekek banget. Iya memang gitu kalau di Mangga 2 biasanya Kayak gitu. mama aku. Kalau Jadi kita nawar- ngundang siapa ini? Oh, kita ngundang One Hit Wonder juga. Apa? Ada band yang Ada band tahu. bukan, ada sebuah band. Ada sebuah yang band. Ini lagunya gini. Close up muka aku dong. Aku nyanyi ya. Atau kan penonton 4 udah pulang tuh lihat barusan keluar. Oh iya ya. Yaudah dikit aja. Boleh ya? Nanti aku bagus nggak bagus tepuk tangan aja ya. Susu. Sukro. Suara belum. Satu bait aja belum kelar udah ditepokin. Sini. Dengar suara. Apa kabarnya pujaan hatiku? Tunggu. Coba kalau tanpa musik coba. Ayo 1, 2, 3, go. Suara dengar. Mas Billy, Ternyata Anu tuh luar biasa loh. Hebat loh. suara hijau daun. Hijau daun. Ya. Oh ya udah, kita undang Hijau Daun. Jadi ini band bentuk tahun 2002 dan makin terkenal tahun 2006 dengan lagunya Suara. Suara. Adalah Hijau Daun. Jadi Arya dan Rita. Wabar. Aku di sini menunggumu, masih menahan hujan hatiku. Dulu nih
suara itu cuman hijau daunnya aja. Terus pernah featuring juga sama salah satu model terkenal, artis terkenal. Dan itu siapa? Aku. Kalian pikir itu Luna Maya kan? Ya kan, itu aku ya. Bukan. Mas Wati sebenarnya. Tapi yang saya mau tahu pertama, kenapa namanya hijau daun gitu? Kenapa nggak bibir merah gitu? Genit banget ya bibir merah. Hijau daun kan? Iya. Kenapa kita kasih hijau daun? Awalnya sih sebenarnya dulu kita tuh fans banget sama Daun. band Indonesia. Fans sama band Band Indonesia. Indonesia namanya Padi. Oh padi. Iya. Oh padi-padian udah diambil. Jadi lu ngambil daun-daunan. Padi-padi udah ya. Jadi kita pengen nyerempet ke arah situ tadinya. Jadi cuma pengennya lebih ke zatnya aja, zat hijau daun. Zat daun kan tapi klorofil gitu ya, sama aja dengan klorofil itu. Terus tapi klorofil kayaknya nyebut Susah. terlalu susah. Terus juga udah ada band jazz yang bawain Pakai nama klorofil juga. tapi kita tetap kekeh dengan nama itu, jadi ambil yang nama Indonesianya aja, hijau daun. Hijau daun. Oh, namanya hijau daun. Oke. Alasannya sih karena kan kalau hijau daun itu zatnya bisa menghasilkan udara kan dibutuhkan seluruh makhluk. Jadi kita pengennya kita bisa menghasilkan karya kita bisa Yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ada filosofi di balik nama hijau daun itu ya. Bibir merah ya ada filosofi. bisa. Jadi Bibir merah. itu apaan? Itu kan jatuh kan orang kan beneran. Bibir merah. Dia tuh dapat penghargaan tahun 2009 karya cipta terbaik dari Indigo Award. Ya. Terus nah ini kita bicara nih, tadi udah bicara dengan Sinden Tosca. Sinden tapi sendirian masalahnya. Ya, Emang Sinden Tosca. agak aneh nih Ben nih. Dulu dia cuma berdua, kadang tadi berempat, tapi kadang bertiga. Mau lu apa sih? Enggak, emang Sidentasnya sendirian. Oh, Sinden Tosca emang Opininya sendirian. sendiri. Format live-nya bisa apapun. Live-nya bisa apapun. Mau istilahnya serombongan ayo Iya, iya, iya. kayak JKT48. Udah bareng sama Haji Bolot aja lu. Nggak nyambung dong. Nah, kita bicara tentang profit. Jadi pada saat itu uang terbanyak itu dapat dari mana? Dari RBT dan RBT ya pastinya. Mostly RBT ya, karena RBT pada saat itu Lagi CD booming. juga udah nggak jalan kan, RBT yang gila-gilaan pada Iya saat lagi itu gila. ya. CD pun masih berjalan mas. Kita waktu tahun itu 150 ribu keping tuh masih dapat. Itu masih dapat. Masih dapat. Tapi RBT ya, RBT lebih yang lebih. uangnya lebih dari RBT, dan dari RBT itu ada 10 juta download. Iya. 10 juta download. 10 juta download itu yang hijau daunnya aja. Yang hijau daunnya saja. Maksudnya? Maksudnya kan itu ada Luna Maya juga yang membawakannya. Kalau Luna Maya kalau nggak salah sekitar 2-3 juta download. Jadi yang Luna Maya juga dapat juga dong, karena lagunya pakai lagu. Iya. Oh gitu, dan Luna Maya nyanyi dapat, tuh sinetron nyanyi nggak dapat duit. Kumpet gua. Coba minta diulang aja sinetronnya biar dapat lagi. Iya. Sempat main juga loh waktu sinetron kita juga sempat main sinetron. Siapa main? Ya kita di lagu sinetron. Lu sempet main di Kepompong? Iya. Sempet. No, ini nih orang-orang Oh, ini nih. dia Ini yang makan duit lu tuh ini. Lah kita kan ulat daun dah. Ternyata. Dia kan kepompongnya. Kita keluar ulat daunnya baru jadi ini. Tapi dari hasil dari RBT itu saya dengar katanya sekarang jadi pada bisnis semua. Ya ada sebagian yang waktu itu sempat, kalau aku kan bisnis lebih ke perkebunan. Perkebunan, bener-bener hijau daun ya. Iya. Kebetulan juga di sana kan di daerah Lampung kan masih banyak yang perkebunannya. Jadi kakak juga lebih menyarankan lebih baik diinvestasikan ke sana karena beliau juga bisa mengawasinya. Dan itu uang dari RBT. Dari itu. Dari RBT. Kalau yang lain? Kalau aku usaha ikut area gitu mas, berdua join. Apa itu? Apa ya, lebih ke pengobatan gitu. Pengobatan. Alternatif. Seriusan? Serius? Enggak, lebih ini apa, ke jual beli. Jual beli obat-obatan apa? Jual beli kendaraan. Oh, ini juga? Berarti Iya, ini juga. mobil-mobilan. Jual beli kendaraan. Oh, jual beli kendaraan beneran? Iya. Itu beneran, dia mau mobil-mobilan, ntar punya pacar-pacaran, istri-istrian, uang-uangan, dia mau uang beneran, mobilnya mobil beneran. Satu lagi kak, bisnis. Ke properti ya. Oh, properti. Ke properti. Oke, ini semua bisnis jalan dari RBT. Tapi kenapa terus nggak bikin lagu lagi?
Kalau lagu sih selalu bikin kita bikin kan. Sekarang juga udah sampai di apa? Udah album keempat ya, mau masuk album kelima dan kita juga baru aja rilis single yang terbaru yang juga. Nah, apa yang membuat beda? Kenapa dulu bisa meledak seperti itu? Kenapa sekarang tidak meledak lagi? Yang pastinya kan perputaran musik ya mas. Jadi kalau dulu kan musik lagi zamannya musik pop atau pop Melayu atau apa, terus berganti dengan zamannya K-pop juga, terus juga ada yang boy band, girl band gitu kan. Oh ya, boy band sempat heboh ya, terus yang lain sempat hilang. Ya. Lagi musik dangdut lagi yang naik juga gitu. Jadi kan siklusnya berputar terus. Jadi itu ngaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Baik itu untuk segi apa namanya promosi segala macam itu lebih ya pasti sangat berpengaruh gitu. Kenapa? Maksudnya kalau promosi, kalau sekarang lagi heboh dangdut, yang didulukan dangdut dulu. Ya pastinya yang lagi in lah, semua TV kan pasti kayak gitu yang lagi in. Tetap ada slotnya buat untuk band pasti ada. Dan uniknya juga kalau untuk musik kami memang selalu ada tempat di setiap masanya, karena pop atau bergenre pop Melayu itu walaupun on air TV-nya lagi jarang, off air-nya masih tetap jalan, sangat jalan. Nah, kalau Hijau Daun sendiri gimana offernya? Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Masih jalan sampai sekarang. Oke, ajak-ajak kan terus ya. Dia bergelantungan di pohon terus. Ini kepompong nih Hijau Daun. Iya, nyambung gitu. Nah, ini kepompong nemplok deh di daun. Ulet. Beli. Oke. Terus dengan industri musik yang sekarang menurun nih kayak CD dan sebagainya kan udah susah tuh. Itu ngaruh nggak sih? Ya sangat berpengaruh mas. Apalagi tren RBT juga. RBT juga kan sekarang beda seperti dulu ya. Walaupun nggak semuanya turun, karena mensiasatinya di negara tetangga kita lebih baik ya untuk penjualan RBT-nya di sana di negara tetangga kita. Bahkan ibaratnya dari kemarin yang kalau kita bilang itu dulu Black October ya, yang RBT semua dihapuskan, diurusin dari jadi ulang dari awal. Di Malaysia itu udah balik lagi ke angka 70%. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 50% baru mulai tumbuh lagi untuk yang download RBT. Oke, gara-gara sempat ditutup. Sempat RBT tutup. semua sempat ditutup. Oke, berarti Sebenarnya salah kita apa ya sebenarnya? Aku juga kena imbasnya. kena imbasnya. Ini pas dibu tutup Kamu kena imbas apa? RBT. Kamu tahu RBT apa? Tanya yang jelas. Oh ya benar, tahu nggak RBT apa? Tapi dapat duit sempat kan? kenapa? Tapi sempat dapat duit kan? Oh iya. Ya orang buat beli gituan kan katanya. Iya. Iya. Tuh dia mah RBT jadi perkebunan, lu kenapa jadi mobil-mobilan? Enggak, aku beli alat musik juga. Oh, beli alat musik. Jadi istilahnya kalau kita latihan di studio kan Mahal. sudah berapa? Aku mikirnya ya udahlah kamar jadiin studio seadanya aja gitu. Akhirnya kita latihan di kamar dan bisa recording juga gitu. Jadi aku juga belajar mixing masteringnya. Jadi biar bagus gitu. Hasilnya kapan keluar? Nggak tahu. Lagi belajar mixing mastering dulu. Masih belajar mixing dan mastering ya? Itu Oke. lama, Sir. Lama kita. lama Mungkin ya? nanti 10 tahun lagi kita undang lagi ya. Lama banget. Sekarang kita dengarkan Hijau Daun. Hijau Daun nyanyi lagu. Silakan, Hijau Daun. Jadi ini kita yang membawa Hijau Daun bisa kemana-mana. Terima kasih terima lagi semua teman-teman yang ada di sini. Kita nyanyi bareng-bareng di sini.
Selamat malam. Baik. Silakan duduk. Luar biasa. Kayak kawinan kita ya. Dari ujung sampai ujung. Ini satu masa semua, Mas. Satu masa semua. Iya. Oh, pernah di Kepompong juga. Kalau pernah berarti dia juga yang makan gitu. Oke, kalau Lobo ini terkenal dengan lagunya Salah tahun 2007 ya. Iya. Terus setelah itu tahun 2008 kalau Cantik Hari Ini. Oke. Penghargaan apa aja yang udah dapat? Kalau untuk lagu Kau Cantik pernah masuk nominasi buat Planet Music yang Indonesia, Malaysia sama Singapura ya. Oke. Dia masuk nominasi untuk lagu terbaik. Nominasi lagu terbaik. Berarti Asia tuh ya? Iya. Berarti Asia. Kalau yang salah? Yang salah nggak ada, cuman lagu itu ada di mana-mana gitu. Lagunya ada di mana-mana. Iya. Oke. Tapi emang kerennya lagu Kau Cantik Hari Ini. Tadi yang di situ juga yang cowok nyanyi Kau Cantik Hari Ini. Lihat data sama sebelahnya cowok. Dalam gitu ya. Hits banget. Aku sih ngarep Mas Dedi nyanyi itu buat aku. Tapi kamu cantik hari ini. Hari ini. Iya kan itu lagunya kan? Iya, Hari ini. didengerin tiap hari. Hari kau cantik hari ini. Entah esok hari. Gak ada lanjutan gitu. Oh, harus didengerin tiap hari ya. Iya. Berarti tiap hari jadi cantik tiap Iya, hari. benar. Oke. Kita mau bicara tentang profit. Kalau profit dapatnya dari mana? RBT juga kah? Sebenarnya yang paling berasa adalah panggung ya. Kita manggung adalah profit yang paling cepat gitu loh. Karena langsung cash ya. Kalau RBT kan biasa nunggu lama. Iya, betul. Belum hitung-hitungan gitu kan. Kalau nggak ditahan label itu. Iya, potong sana, belum potong 50% dulu, terus potong apa ya kan, provider gitu kan, biasanya gitu kan. Kalau panggung langsung gitu, cash. Nah, kalau dari cash, dari off air berarti ya, kita bicaranya off air, itu sudah sampai berapa kota? Kalau dulu waktu tahun 2009 dapat konser 15 kota waktu itu. Terus setelah itu dapat itu aja yang konser yang panjangnya 15 kota. Setelah itu baru pendek-pendek gitu. Oke, dan itu jarang sekali biasanya buat penyanyi solo berarti. Iya. Penyanyi Itu solo aku tuh termasuk beruntung. 15 kota. Iya. Dari semua penghasilan tersebut, apa yang didapatkan? Kalau materi ya masih sebatas alat musik gitu, komputer, perlengkapan studio home, terus kendaraan. Bisnis ada jalanin bisnis? Bisnis nggak ada bisnis. Belum jalanin bisnis. Iya, kalau semuanya bisnisnya masih di musik. Masih di musik. Iya. Oke, sekarang sibuknya apa, Bro? Sibuknya kemarin sempat kerja di salah satu film animasi Indonesia. Kerja di film animasi sebagai? Sound sound engineering music ya? director gitu. Oh, oke. Ada satu Pojorok mungkin ya. Iya. Nah, Salah satu film animasi itu. kenapa tidak tadi mungkin jawabannya sama kali dengan Hijau Daun, bahwa mungkin ada masanya lagu-lagu seperti itu ada Iya. masanya. Jadi lagu itu memang ada masanya, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Ada yang sekali muncul terus hilang, ada juga yang sekali muncul tapi dia dibawa lama gitu. Oh, dia tidak pernah sampai di atas tapi dia stay gitu. Iya, Ada yang seperti itu juga ada. Oke, nah sekarang berarti kalau misalnya udah seperti itu, usahanya apa, boleh tahu kan? Usahanya untuk maksudnya untuk di lagu lagi. Iya, bulan Januari tahun depan mau ngerilis lagi single, dan setelah single kedua ini single yang kedua, setelah itu akan ada single ketiga beserta album. Nah, ini yang saya ingin tahu sih sebenarnya buat semuanya. Ini kalau sekarang nih zaman saat ini nih ya, mau merilis lagu, kalau yang paling efektif kemana ya? Karena kan acara TV juga udah jarang ya kan, MTV udah nggak ada contohnya kayak gitu. Kalau sekarang yang paling efektif kemana? Kalau untuk merilis single, pasti tetap ya, walaupun jarang, tetapi acara-acara musik itu pasti ada tetap menyelipkan satu band atau penyanyi gitu ya. Jadi single itu sangat, kalau untuk album mungkin memang harus ditahan gitu ya, karena nggak bisa langsung album, karena jadi rugi materinya kita, rugi maksudnya materi lagunya rugi.
karena pembajakan di mana-mana, jadi harus satu-satu biarin dulu. Kadang kalau dulu kita bisa satu single langsung album, kalau sekarang itu sayang kalau langsung dikeluarin. Jadi satu single kadang kan berjalan sampai 1 tahun, baru ngeluarin lagi single yang baru berjalan lagi setengah tahun gitu. Jadi lebih hemat untuk ngeluarin single, tapi jalannya bisa menghasilkan rupiah lumayan banyak kalau lagu itu jalan gitu. Kalau lagu jalan. Nah, promonya gimana? Ya, kalau menurut saya ya, sekarang kan era digital. Segala sesuatu yang berhubungan dengan multimedia berhubungan dengan digital. Sebenarnya kesempatan buat kami ini untuk terus berkarya dan memanfaatkan media sosial ini untuk menyampaikan apa pesan dari lagu kita, apa tema besar yang akan kita sampaikan melalui musik. Berarti larinya ke YouTube, ke seperti itu. SoundCloud, iTunes, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang baru, yang Deezer, yang orang bisa download terus free gitu loh. Mereka nonton streaming kelihatannya free, tapi kita udah dapat share. Dan sebenarnya kalau dengan tadi bicara bahwa dapatnya dengan off air, artinya walaupun misalnya banyak pembajakan bisa positif juga ya. Kalau lagunya diputar terus-terusan, off airnya banyak loh. Nah ya, ini sebenarnya dua sisi mata uang. Dilema ya. Kalau dibilang pembajakan membantu kita, sebenarnya enggak juga ya. Kalau balik lagi ke era dulu, jadi semua kan bisa bekerja banyak di situ, bekerja kayak radio juga lebih maksimal gitu ya, TV juga lebih maksimal. Kalau dengan adanya pembajakan, akhirnya orang udah nggak mau dengar lagi radio, orang udah nggak mau buka lagi nonton TV. Jadi individu mereka bisa pilih lagu apa yang mereka mau. Tidak diputar terus. Kalau di radio kan lagi hit satu diputar terus. Jadi mereka kan, jadi orang-orang yang bekerja di balik layar itu yang akhirnya sedikit demi sedikit mencari lahan baru untuk bisa survive juga gitu. Jadi kita sendiri yang musisi ngerasa kalau udah bikin lagu udah dibajak orang, ya sudah, mau gimana lagi gitu. Itu jadi buat kita pembajakan sih, kalau nilai tetap baiknya negatif. ada baiknya sedikit, tapi sangat sedikit. Lebih baik nggak ada sama sekali. Tapi tetap negatif ya. Tetap negatif. Tetap negatif. Oke, baik. Kita akan undang seorang penyanyi lagi. Sedih ya? Kenapa? Ya lagu bagus terus dibajak. Aku udah jelek gak ada yang ngebajak lagi. Aku kan waktu itu sempat nyanyi juga, tahu kan lagu Cika Jessica ya? Gak ada yang tahu. Lagu apa? Ada Sweet Monday, Sweet Tuesday, Sweet Wednesday, like Sugar Honey. Enggak laku. Laku. CD-nya aku banyak di rumah, aku bagi-bagiin aja ke tetangga. Sampai tetangga udah dapat, gak apa-apa lagi. Murah. Oke, kita ada seorang penyanyi yang dikenal lewat lagunya Cinta Cuma Satu. Ini adalah Nindi Ayunda. Semua kesalahanmu, asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dihianati, sedalam cintaku ini, selama hidupku ini. Baik, udah ada Nindi sekarang. Nindi langsung nih, dapat penghargaan apa aja tuh lagu? Lagu itu dulu dapat MTV. Terus ada gitu. Luar biasa ya. MTV-nya berbunyi. Dapat penghargaan MTV, terus ada gitu AMI juga dapat tahun 2011, iya. Terus juga dapat untuk penghargaan di Hong Kong waktu itu. Jadi dikasih sama kayak apa ya? Dulu sama Hijau Daun juga sih barengan. Sama Hijau Daun juga. Dapat penghargaan bareng dengan Hijau Daun juga. Penghargaan Dia kayak anugerah musik di sana sih. Anugerah musik Hong Kong, terus versinya terus dipilih jadi yang Indonesia siapa gitu loh. Terus aku penyanyi wanita top waktu itu. Sinden Tosca dapat apa? Jangan tanya deh. Tapi lagunya Salah namanya. Salah. Apa ya? Kan tadi saya belum tanya dapat penghargaan apa.
dapat penghargaan dari Rolling Stone One Hit Wonder. Yo, one hit wonder. Rolling Stone. Aku harus pakai topi sulap gede gitu. Serius. Ya kayak Pak Tarno. Dulu Pak Tarno belum kenal. Oh iya Aku benar. dulu. Terus kalau profit Profit zamannya RBT ini ya. mungkin biar pada tahu ya, ini bintang tamu kita semua termasuk kita, ini bukannya gugup ya semua. Dingin. Dingin banget di sini. Bener kamu dingin juga. Saya dari tadi tuh Oh nggak bisa my God. ngapa-ngapain karena Iya. saya kedinginan. Saya dari tadi ngeliatin tuh tangan pada begini semua. Dia tangan begini. Gitu. Oh, untung aja diinfoin. Ini kita bukan syuting di studio ya, pemirsa di rumah kita syuting di puncak. Sumpah dingin banget. Kita lihat Keluar penontonnya pada begini semua. Ini bukan gugup gitu, cuman memang saya dari tadi aja mau salaman aja saya udah pusing gitu. Dari tadi sakit kepala saya sampai. Kalau dari profitnya RBT ya, RBT. RBT terus manggung, kayak promo di majalah apa segala macam kayak gitu sih. RBT sih yang kenceng banget. RBT udah kebeli apa gitu? Atau udah coba bisnis lain atau apa kayak Banyak gitu? lah ya. Kalau waktu itu apa ya? Ya macam-macam, ada beli investasi sih kayak tanah, mobil kayak gitu-gitu aja sih. Tanah, mobil dan sebagainya. Cika boleh tolong tanya nggak? Cika? Saya belum pernah lo nanya bintang. Saya belum pernah syuting sampai sakit kepala saking dingin. Iya, tapi bener dingin banget. Aku tadi duduk situ. Kenapa dingin banget? Hah? Kenapa dingin? Oh, kita tuh setiap bulan tambah AC. Iya, terus Kak Nindi sekarang kegiatannya apa aja? Sekarang kemarin kan aku vakum ya, terus baru mau ngeluarin single baru lagi. Sebenarnya sih setelah album yang Si Cinta Cuma Satu ini aku rilis album yang kedua. Tapi memang album itu tuh udah kita bikin tahun 2011, tapi kita baru rilis itu di tahun 2014. Jadi mungkin terlalu lama jadinya basi banget kayaknya. Karena kan the whole package itu kan memang harusnya tuh pada saat fresh from the oven gitu loh. Jadi benar-benar habis dibikin langsung dirilis gitu. Karena udah terlalu lama, jadi mungkin aku pun moodnya juga nggak kepengen promo waktu itu gitu. Jadi kayaknya masih kurang. Jadi daripada nanti buang-buang waktu, mendingan sekarang aja. Nanti rencananya sih tahun 2015 ngeluarin single baru. Udah sih udah lagi. Oke, nah sekarang gini, ini buat semuanya mungkin ya. Triknya apa nih supaya bisa meledak lagi seperti dulu? Ada nggak? Udah kepikiran belum? Aku udah. Oh iya. Apa? Masukin soundtrack sinetron lagi. Yang udah apa? Sinet Tosca. Enggak. Punya strategi apa? Enggak, sekarang kan Ini saya harus dengar nggak? Harus ya? serius, ini serius. Ini serius ya? Kita lihat kan acara-acara musik di TV udah nggak kayak acara musik kan. Acara musik Isinya di udah TV. gosip apa sih. Iya, iya betul. Ya dia kan. Ya jadi acara hostnya kan Ya, sekarang ya. hostnya banyak. Oh, saya banyak ribut sendiri. Pusing aja. Oh, betul. Kita kan mau nonton musiknya kan. Betul. Aku suka setel terus ini kapan sih bandnya keluar gitu. Lama. Lama banget. Jadi aku pikir kalau misalnya band-band mau launching album, kayaknya paling cocok di hitam putih. Paling cocok di Paling cocok di sini. itu Itu langsung adalah mulai langsung strategi Anda yang paling saya nyesel nanya. Saya nyesel. Gak usah nyesel, bisa kita pertimbangkan. Wani Piro. Iya, iya, iya. Wani Piro. nggak ada piro-piro. Kalau yang Barter. jauh, Barter. Oh, barter. Ya, untung di hostnya dong. Silakan logo dulu mungkin. Mas Dedi. Itu lihatin semuanya pada. Iya, tapi benar-benar Anda dingin jangan banget banyak ngomong, Anda belum pernah botak dingin. Tapi dingin lagi ya. Kepala. Sakit kepala. Sakit kepala. Dia pakai toh. Di belakang. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya bagaimana ngomong nggak membuat usah gini-gini. Oke. Oh, ini. Ngomong. Api. Itu bikin api unggun ya, kreatif. Bakar jagung. dari konsep sih sebenarnya bagaimana membuat satu konsep yang yang berbeda dan unik, karena kadang-kadang aku lihat di YouTube seseorang yang kita nggak kenal tiba-tiba Meledak. jadi Iya, karena betul. apa, misalnya ada yang karate dulu itu anak kecil Aska gitu, itu anak saya sampai ngefans banget, sampai pengen banget ketemu Sama siapa? sama Aska? ayahnya Aska. Sama ayahnya. Aska suami saya. Ini Ini suaminya Kak Nindi Aska. Ini Aska yang mana dulu? Ada anaknya Mas Dedi, ada suaminya Kak Nindi. Nah itu dia. Aska mana dulu? Ada ngelihat itu sampai maksudnya, oh ini benar-benar dikonsep matang dan berhasil.
Dan banyak hal yang kita bisa belajar dari situ. Mungkin kami juga Berarti dari bisa sosial media, YouTube dan sebagainya. ya konsep besarnya dulu mungkin, baru ke sosial media. Konsep kan. besar ini baru bener jawabnya. Tadi dia udah puter-puter, kayaknya ditampukin. Pusing jawabnya. Luar biasa. Coba yang lain boleh tolong jawab. Agak pusing sih jawabnya pasti karena dingin ya. Kalau kita sih sebenarnya lebih menggerakkan Clorovers-nya, ya. Maksudnya pecinta musik Hijau Daun itu sendiri. Jadi mereka kan yang selalu aware ke kita juga, yang selalu support kita. Jadi setiap kita bikin sesuatu, mereka kita suruh cover lagu kita. Jadi nggak perlu nunggu video klip ini muncul ataupun sudah ada video klip ini muncul gitu ya. Jadi kita bikin kuis gitu, kuis apa gitu. Coba liatin video klip ini. Terus nanti ada sesuatu yang kita pakai atau apa gini, nanti sebutkan, kita kasih pertanyaan, umpama Kak Dide di sini pakai jam di sebelah kanan, di sebelah apa? Nah kan orang rame-rame lihat YouTube tuh. Setelah lihat YouTube kan otomatis berpengaruh dengan viewernya juga. Terus itu juga akhirnya dari YouTube itu sendiri kan sudah bisa menghasilkan buat kita gitu. Dan di situ juga bisa bikin seru-seruan, kayak mereka suruh bikin cover lagu kita, baik dengan hanya gitar akustik aja atau mereka dub smash atau gimana gitu. Jadi mereka terus kita berbagi share dengan mereka gitu. Jadi base-nya tetap balik lagi ke sosial media. Balik lagi Karena ke- peran sosial media sekarang ini besar sekali ya. Jadi kayak apa ya? Kalau dulu mungkin orang nggak begitu banyak yang tahu sosial media seperti ini, tapi sekarang tuh Instagram, YouTube semuanya itu kan benar-benar berpengaruh. So jadi sebenarnya kita pun juga harus banyak berkreasi sih, dan lebih banyak banci untuk mau tampil untuk apa ya, promo ya, kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ada promo yang gratis gitu loh di sosial media, karena itu kan kita nggak perlu bayar. Nah, jadi sebenarnya itu adalah hal yang paling memudahkan sih untuk sekarang ini. Cuma ya mudah-mudahan aja pihak TV pun juga memberikan media untuk para musisi untuk bisa tampil. Itu aja sih sebenarnya sekarang. Ya, jadi balik lagi sosial media dan kesempatan untuk Iya, di TV betul, ya, karena memang betul. acara musik pun Sekarang ya, sudah benar, sekarang berkurang, acara musik jauh banget. sudah berkurang. Benar kan? Apa? Benar. Sekarang benar ya? Benar tadi. Yang hostnya ngomong sendiri tuh tadi ya. Iya benar. Mungkin aku bisa kasih masukan Mas Dedi. Boleh. Biar maksudnya nanti next bikin single lagi terus meledak lagi, bisa dipikirin buat featuring Cika Jessica. Ya, aku tuh available lah. Bikin triangle dia jadi loh. Bikin triangle di YouTube 1 juta viewers dalam waktu 6 hari doang. Betul, Tuh, nggak dibayar lagi kan? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Harusnya minta royalti kalau itu. Minta royalti. Oh, aku lebih dapat dari Dia udah royalti. tanda tangan. Ya, udah tanda tangan. Kalau sama kayak dia. Tanda tangan Iya, ketipu iya, iya. gitu. Sama. Lagi aku lagi. Sama. Emang saya biasa dagang di Glodok. Cikanya ketipu. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Ya. bisa menginspirasi juga nih buat mungkin pendatang baru ya kan, pendatang baru supaya mereka bisa berpikir bahwa oh ternyata sekarang zamannya juga berubah. Ada sosial media sekarang yang bisa dilakukan. Kalau dulu kan mereka Musiknya pun juga berubah sih. musiknya pun Betul, berubah, musiknya betul. pun berubah. Mungkin harus berani nggak? Saya mau tanya doang nih, berani nggak misalnya tiba-tiba Hijau Daun itu, tiba-tiba lu gila aja gitu bikin dangdut gitu, berani? Ya, bisa aja. Apalagi di album yang kemarin kita masukin unsur keroncongnya, ada dangdutnya, ada ukulelenya, ada reggae-nya. Jadi kita musik kan memang Universal gitu. Universal gitu. Tapi tetap genrenya pop gitu. Yes. Berarti intinya something new juga boleh Iya. dicoba Iya, kan? betul. Tapi boleh dicoba. Oke, Be kan? yourself aja sih sebenarnya. Segala sesuatu tuh bukan berarti harus berubah musik sih, tapi packagingnya. Jadi kita pun juga harus banyak, misalnya dari pakaian, dari apa, semuanya itu kan bisa dibikin brand Bisa new dibikin gitu. ya. Dan saya rasa kadang-kadang kalian juga di sini awalnya bernyanyi bukan melulu